Jurnal Risa The Series, naturalisasi anak-anak di dunia Ghostbuster. Waktu awal saya melihat trailer film seri horor ini di platform Disney Hotstar, cukup bikin penasaran. Sebagai pecinta genre ini, saya berpikir untuk segera menonton dan melihat bagaimana genre unik ini dibawa ke segmen anak dan remaja. Apakah cukup ramah anak? Soalnya, mengamati perkembangan genre horor, terlihat ada perubahan yang cukup signifikan terkait penyajian cerita-cerita film horor yang menurutku lebih ke arah sadistik. Sepertinya genre ini sudah dimodifikasi ke arah thriller sadistik sekelas The Saw atau Final Destination, di mana adegan-adegan seperti pembantaian yang sangat detail, pembunuhan dengan darah yang bermunceratan di mana-mana sudah menjadi hal yang sangat banyak diangkat dalam film-film horor yang pernah ku nonton belakangan ini. Hal yang membuatku cukup merasa mulai malas menonton film sejenis karena merasa kehilangan sense of horornya. Berangkat dari hal itulah maka saya sangat ingin tahu seperti apa sih cerita horor versi anak-anak ini. Setelah menunggu sekitar setahun, akhirnya film ini pun tayang dan sudah selesai di episode terakhirnya pada tanggal 22 Juli kemarin. Film ini menutup season 1-nya dan kesan yang kudapat sangat baik. Kebetulan saya memang suka nonton film yang ditulis oleh Risa Saraswati, salah seorang bintang YouTube yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari dunia transisi. Yang uniknya, hampir semua anggota keluarga memiliki kemampuan yang serupa. Pengalamannya itulah yang banyak dituangkannya dalam novel-novel yang sudah kubaca beberapa waktu yang lalu, yang konon adalah kisah-kisah nyata dari para makhluk yang pernah berinteraksi dengannya. Bahkan kita dapat menyaksikan berbagai ekspedisinya bersama saudara dan sepupu-sepupunya di kanal YouTube mereka yang dinamai sama, yaitu Jurnal Risa. Sepertinya hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dibuatnya film seri horor anak Jurnal Risa The Series. Menceritakan bagaimana Risa awalnya belajar untuk menerima kemampuan yang ia miliki sejak ia kecil, dibantu oleh kakeknya yang juga memiliki kemampuan yang sama. Hanya bedanya di film seri ini, cuma Risa yang digambarkan memiliki kemampuan itu, sementara sepupu-sepupu dan saudaranya digambarkan hanya membantu dalam menjalankan misinya demi menolong orang-orang atau teman-temannya yang mengalami masalah karena adanya gangguan dari makhluk astral. Berawal dari kisah Risa yang diperankan oleh Sofia Siren yang datang berlibur di rumah kakeknya Dani Carly di Bandung. Ia yang tidak memiliki teman karena selalu dianggap aneh disebabkan oleh kemampuan indigo yang ia miliki sejak kecil. Sepupunya Angga yang diperankan oleh Ali Fikri, Niko yang diperankan oleh Yusuf Oskan, Kakang yang diperankan oleh Keanu Aska, dan Indi yang diperankan oleh Alessa Fadila menerimanya dengan baik dan bahkan menyambut baik Risa dengan kemampuannya itu. Mereka pun menjadi tim yang diberi nama The Crew. Masalah berawal ketika Angga dan Niko menemukan sebuah kujang atau sejenis senjata tajam tradisional di sebuah rumah tua yang ternyata milik dua teman baru mereka, Agus yang diperankan oleh Dimas Putra dan Dewi yang diperankan oleh Cheryl Orisana. Ayah Agus dan Dewi diperankan oleh Kiva Iskak membeli rumah tersebut dan ibu mereka yang diperankan oleh Putri Ayudhya tidak tahu apa-apa tentang pemilik rumah sebelumnya. Karena ternyata Dewi pun memiliki kemampuan indigo, makin banyaklah peristiwa-peristiwa aneh yang membuat mereka harus berurusan dengan banyak petualangan seru sekaligus menakutkan karena ternyata rumah itu dulunya menjadi tempat pembantaian sebuah keluarga Belanda oleh masyarakat desa yang tidak senang dengan keberadaan mereka di kampung tersebut. Karena mereka dibunuh dan tidak dikebumikan dengan layak, jadilah keluarga hantu Belanda ini mengganggu semua orang yang ingin membeli dan menempati rumah tua itu. Selain sepupu-sepupunya, Risa pun banyak dibantu oleh seorang teman gaib yang dipanggil Mamang, diperankan oleh Nico Irfan.
seorang jawara kampung di zaman Belanda yang meninggal karena termakan tuah dari cincin pusaka yang ia kenakan. Salah satu hal menarik yang terlihat adalah adanya adegan pengusiran setan yang dilakukan oleh seorang biarawati Katolik berbahasa Belanda yang juga adalah makhluk astral, menggunakan doa dan air suci dari gereja dengan bantuan kakek yang adalah penganut agama Islam. Sebuah kombinasi menarik untuk sebuah cerita film horor di Indonesia yang seolah menggambarkan bahwa ritual semacam itu tidak selalu harus oleh agama mayoritas. Film seri ini disutradarai oleh Awi Suryadi yang juga ternyata menyutradarai film fenomenal KKN Desa Penari yang menurut saya sangat patut diacungi jempol. Betul-betul dibuat sangat ramah anak. Banyak jump scare tapi tidak ada unsur sadis. Semua diperhalus dan setiap masalah diberi solusi yang mudah sehingga menonton film ini saya yakin tidak membuat anak-anak jadi trauma dan menjadi susah tidur. Malahan bikin tidak sabar menunggu episodenya setiap minggu. Sebuah usaha yang sangat baik dari sutradaranya untuk membuat anak-anak yang menonton lebih bisa menerima konsep gaib dengan sederhana. Terlebih lagi, film anak-anak semacam ini sudah sangat langka dibuat di Indonesia. Karya yang memang murni diperuntukkan untuk anak-anak dengan konsep yang jelas antara sinergitas deskripsi tokoh dengan aktivitas yang mereka lakukan. Kelucuan serta keluhan mereka, ide-ide spontan, keusilan-keusilan satu sama lain, hingga bahasa dalam berinteraksi yang betul-betul membuat saya merasa inilah film anak-anak yang sesungguhnya. Well, dunia gaib memang adalah sebuah hal yang perlu diyakini keberadaannya. Sesuatu yang selalu bertentangan dengan logika, tapi nyata adanya. Bahkan, rukun iman yang kedua kan adalah percaya pada malaikat Allah. Sebuah perintah yang menegaskan bahwa kita harus yakin adanya dimensi lain selain dimensi kita di mana semua saling terkoneksi. Banyak anak yang sejak kecilnya ditakut-takuti dengan hal-hal gaib, misalnya, jangan begitu, nanti ada setan. Atau, jangan percaya yang begituan, tidak ada sih. Doktrin itu akan terbawa dan saat akal sang anak sudah terbentuk, mereka akan sulit menerima hal-hal yang butuh hati, bukan logika. Dan film ini mencoba untuk menaturalkan sebuah konsep horor bagi anak-anak menjadi sesuatu hal yang lumrah dan perlu disikapi dengan cara yang tepat, di mana mereka harus paham bahwa setiap akibat pasti ada sebab dan setiap masalah pasti ada solusi. Memahamkan mereka bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Jadi, jangan asal-asalan dalam memutuskan sesuatu, terlebih jika itu sampai menyakiti orang lain dengan sengaja, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, ataupun tidak mengindahkan larangan atau nasihat dari orang tua. Demikian POV Undita kali ini. Selamat menyaksikan.